man arafallah kulli sani ini sebutnya di sini. Artinya barang siapa mengenali ia akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, niscaya keluh lidahnya. Jadi kalau kita mengenal Allah Ta'ala itu niscaya, niscaya maksudnya di sini, niscaya artinya di kita itu tak ada daya upaya, atau disebut di sini keluh lidahnya. Jadi keluh lidahnya kan tidak pacak diomongkan. Nah, jadi kita nak ngomong tuh nak pada tempatnya. Nah, itu maksud di sini keluh lidahnya. Kalau kita mengenal yang sebenar-benarnya Allah Ta'ala itu. Jadi kalau kita sudah tahu kaki yang Allah Ta'ala itu, keluh lidah kita nih, keluh lidah ini tidak pacak kita nak ngomong sekena kita itu yang tidak pada tempatnya. Nah, itu maksudnya. Jadi berat kita nak ngomong, atau tidak teromong, atau tidak tergerak kita nak ngomong gitu. Kalau tidak pada tempatnya. Nah, ini disebut sini ya. Barang siapa mengenal akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, niscaya keluh lidahnya. Nah, itu jangan banyak cerita. Itu. Kaki kalau kita banyak cerita, kalau kita mengenal Allah Ta'ala sebenar-benarnya itu, kaki kita baru seperempat, uang lah sudah setengah. Maksud aku itu, kalau dipatah ke uang, kita udah ngerti. Ah, itu maksudnya. Ya. Tuh, itu ya. Keluh lidahnya karena ia amarzuk. Nah, jadi dia tak pacak ngomong kalau tak pada tempatnya karena dia amarzuk. Jadi dia itu tak ada lagi untuk bercerita. Di sini sebutnya amarzuk. Amarzuk maksudnya dia sudah main raso, tidak perlu bercerita. Ah, itu. Bercerita itu untuk menambah wawasan atau mengakukan pendapat. Kalau di sini keluh lidah itu karena dia itu amarzuk, dia itu sudah merasa. Itu amarzuk. Jadi kalau amarzuk tidak ada dicerita lagi, main raso. Nah, mana main raso ini? Kalau main raso itu masih dipacak diceritakan. Itu bukan amarzuk. Raso itu tidak banyak di situ. Cuma jalannya dia tahu. Nah, itu. Kalau kita cerita no, raso itu main tidak. Kita buktikan seperti raso tebu. Itu buktinya. Atau kita raso kita buktikan raso buah anggur. Kita itulah yang ngerasa dicerita dengan orang lain ngerasa orang itu ini tidak tahu uang yang belum makannya gitu ya. Tapi kalau orang sudah makannya tahu dia ngerasa buang itu kalau sudah makannya. Nah itu maksud aku itu pada tempatnya tuh. Jadi kalau tidak pada tempatnya kita cerita itu hilang baik, tidak pacak, tidak ketemu. Itu dikatakan amarzuk. Mana tadi? Karena amarzuk bermula makna pandangmu bahwasanya Allah Ta'ala itu mewujud tiap-tiap zaro. Jadi Allah Ta'ala itu dia mewujud tiap-tiap zaro. Zaro itu sesuatu. Ya. Jadi Allah Ta'ala itu mewujud dia tiap-tiap zaro. Tapi Allah Ta'ala yang sebenarnya ini belum diketahui, ini kaki selanjutnya. Allah Ta'ala sebenarnya bukan Allah Ta'ala sifat. Ini maksudnya. Mewujud tiap-tiap zaro. Wujud yaitu suhudmu akan hakikat dan qayyumiyahnya. Nah, jadi hakikat
hakikat yang dia maujud tiap-tiap zaro itu. Zaro itu diumpamakan benda. Nah, hakikat di benda itu maujud itu maksudnya tuh tiap-tiap dia ada dia yang bernama Allah Ta'ala itu maksudnya. Wujud apa baik? Seperti ini berkaparan api. Ini maujud dia. Ngerti dia itu maujud ada di benda ini. Di sesuatu diumpamakan ini zaro. Banyak ini zaro. Nah dia maujud. Ngerti dia tuh ada di situlah. Itu. Ada di maujud inilah. Ada di zaro ini. Ini diumpamakan zaro. Dia itu meliputi zaro ini besar dan kecil. Kalau di zaro baik kamu tidak ketemu lagi. Zaro itu ada debu yang halus nian. Nah kamu nak mencari debu yang halus itu kecil lo gak ketemu. Ini ku contohkan di HP. Kalau zaro itu ada yang mengelit galak pagi-pagi itu nah. Ada mengelit. Nah itu zaro namanya. Ada yang pecah melip-melip itu. Nah kamu nak mencari yang melip itu mana dia? Kalau baca nyingok, kamu cekal tak baca. Ah itu aku contohkan di HP ini. Jadi zaro umpama itu dijelaskan ya supaya kita mengerti. Dengan koyumiahnya. Nah dengan dia itu bukan dengan udah HP itu koyumiah dia tuh ada nyata di situ dengan sendirinya. Nyato dia di HP itu di namanya koyumia. Dia itu ada sendirinya di situ. HP ini asal sudah tak kati. Ini cogok nyobai HP. Zaro ini nyato nyobai. Dengan koyumiahnya, dengan dia berdiri dia sendiri itu maksudnya. Kalau HP ini kita imbai habis HP ini. Nah dia berdiri dengan sendirinya, ada dia dewe. Itu maksudnya. Ya. Kita membayar HP ini habis. Nah HP ini habis ini kemana? Nah, HP ini diumpamakan itu ke zaro tadi. Kita membayar dia koyumiahnya. Itu dia itu berdiri dengan sendirinya. Dia ada dia itulah katanya ada. Nah, itu maksudnya. Itu ya. Kalau membayar HP ini. Koyumiahnya. Jikalau engkau sampai kepada mengenal akan zatnya dengan tiada hulul. Nah, jadi apabila kita sampai mengenal kepada zatnya itu dengan tiada hulul. Nah, jangan kamu sampai kepada hulul. Ya. Jangan maksudnya tuh zat dan sifat kita campurkan. Itu maksudnya hulul itu bercampur. Ya. Zat dan sifat itu berpisah. Sifat-sifat, zat-zat. Nah, kalau sifat itu mau tak mau yang adanya pada kita. Kalau zat ada dua tempat. Ada pada kita, ada meliputi kita. Ini zat. Zat maksudnya itu yang meliputi ada yang itu saya dapat. Yang sifatnya ada yang pada kita. Dan zat itu yang meliputi pada kita. Nah zat ini juga ada dua. Ada zat sifat, ada zat wajibal wujud. Zat sifat itu ada di sifat itulah, ada di kita. Itu namanya zat sifat. Zat wajibal wujud meliputi seluruh alam. Bukan kita baik. Itu zat wajibal wujud. Nah, kita jelaskan sedikit mengenai itu pada zat wajibal wujud. Seperti zat wajibal wujud itu sebutannya zat wajibal wujud hakiki mutlak. Bebalen-balen aku nyito ini. Zat itu diumpamakannya aku kata Tuhan. Nah, zat itu aku. Wajibal wujud itu wajib aku itu ada. Jadi mau tak mau mesti dia itu ada.
zat wajib al-wujud. Hakiki berarti dia itu kekal. Kekal artinya tak rusak dan tidak binaso. Itu dikatakan hakiki. Kita buktikan bahwa dia itu hakiki. Berarti dia itu kekal, tidak rusak dan tidak binaso. Diumpamakan kita tunung. Nah, tidak mutung. Nah, carilah kamu yang tidak mutung itu. Itu maksud aku tuh. Nah itu berarti kekal dia tuh. Tidak rusak dan tidak binaso. Itu kekal, hakiki, mutlak. Nah, itu mutlak itu mau tak mau dia itu ada. Nah, mutlak itu tidak lepas dari pandangan mata atau tidak jauh dari mata. Jangan kita belajar kepada sifat di situ wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi Tuhan itu tidak jauh daripada urat leher. Urat leher sudah parak, tapi masih parak radio. Jadi urat leher dengan leher ini gitu masih jauh. Nah masih parak dia. Nah itu kamu pikirkan itu sejelas. Ya. Yang tidak rusak dan tidak binaso itu. Jadi di tadi disebutkan diulangi zat wajib al-wujud itu aku kata Tuhan. Waktu zat itu aku wajib al-wujud itu wajib aku tu ada mustahil aku tu tiada. Nah itu pikir gitu, yang itu kamu pikir ya. Hakiki dia tu kekal, tidak rusak dan tidak binaso. Mutlak tidak lepas dari pandangan mata. Kalau disifat itu tidak baca. Nak nyengok Tuhan itu ke dengan mata. Benar. Tuhan itu yang bernama zat wajib al-wujud itu tidak baca dijengok ke dengan mata. 7 kali mati, 7 kali hidup, dak kati lokanya kita baca nyengok Tuhan. Ini kita, galo-galo itu. So dia jelasnya di situ. La tudrikuhul absar. Tuhan yang bernama zat wajib al-wujud itu tidak bisa dilihat ke dengan mata. Kalau kita berlabuh di situlah dah berhenti. Itulah pelabuhannya yang apa namanya Ahlul Sunnah wal Jamaah. Tak baca hanya Tuhan itu dijengok. Zat wajib al-wujud tidak baca dijengok. Kan nunggu mati lagi. Sedang hidup lagi tak terjengok, apalagi mati. Nah ayat tadi menerangkan tidak bisa dilihat dengan mata, la tudrikul absar. Jadi tidak bisa dilihat dengan mata. Nah itu ayat itu ada pembunuhnya maksud aku jangan berlabuh di situ baik. Di situ ada ro'a itu Robbi bi aini qalbi. Jadi melihat Tuhan itu dengan mata hati. Nah, itu. Jadi kita jangan melihat itu Tuhan itu dengan mata hati. Nah perbedaan mata kepala dengan mata hati maksud aku mata tadi, mata kepala yang menuju mata tadi, mata hati itu yang mana? Nah disebutkan lagi di situ, Robtu Robbi, bi Robbi. Jadi melihat Tuhan itu dengan Tuhan. Nah Tuhan melihat Tuhan. Nah Tuhan inilah juga Tuhan melihat Tuhan. Jadi kita dua. Tidak. Yang Tuhan mana yang jingok Tuhan. Atau Tuhan mana yang dijingok. Nah ini berpikir ini jelas ini kan. Beli pelipat itu. Seperti waktu Robbi bi Robbi. Kenal dengan Tuhan atau melihat Tuhan itu dengan Tuhan. Nah, Tuhan mana yang melihat Tuhan? Itu. Okay. Nah, waktu pikir. Sampai kepada mengenal akan zatnya dengan tiada hulul.
Itu zat dan jangan tidak do bercampur, atau zat itu kita katakan sifat, jangan dulu. Atau sifat itu, zat itu, jangan dulu. Itu jangan dikatakan di sini hulul. Dan tiada ittihad. Dia tidak pacak dipadu-padukan. Hulul dia bercampur, tak pacak dicampurkan. Ittihad tak pacak dipadu-padukan. Tak pacak dikira-kira. Itu. Oh ini zat, ini sifat. Pasal saudaranya, oh sifat ini zat lah. Benar. Cuma jalannya dulu cari, ketemu lu. Kalau belum ketemu jangan. Itu. Tapi kalau sudah ketemu, baru kan. Tidak ittihad dan kaifiat suhudmu akan kodratnya kan kodratnya kebesarannya. Jika engkau tiada sampai kepada mengenal zatnya, hanya kepada sifatnya juga. Jadi kalau kita tidak mampu mengenal zat, itu mau tak mau berlabuh di sifatnya baik. Nah, belajar di sifatnya itu sudah benar gitu. Sudah benar. Itu kebanyakan yang sampai di sifat itu. Sudah benar, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah makin kebanyakan. Tapi belum sebenarnya. Sudah benar, belum sebenarnya. Itu Nah, kepada sifatnya juga. Karena kebanyakan, nah ini sebutnya. Karena kebanyakan anbiya dan aulia. Bukannya kita baik. Anbiya dan aulia banyak sampainya kepada sifat. Bukan kita ini wajar. Aulia dan anbiya itu bawahan Nabi. Kita ini bukan bawahan Nabi, ujung Nabi. Tak penghabis. Mangko kita nak mengenal bukan mengenal zat wajib wujud itu. Sago, ini kebanyakan berlakunya sifat. Ya. Kebanyakan sampai marifat akan Allah Ta'ala kepada sifatnya. Dan tiada sampai kepada mengenal zatnya. Jadi kebanyakan kita ini mengenal sampai belajar kepada sifatnya. Kalau belajar sifatnya ini sebenarnya tidak dosa. Kalau nak kita pelajari cara benar. Tapi ada sebaliknya pula belajar di sifatnya ini. Lagi masih makan puluhan tahun di sifat. Apalagi di zatnya. Sifat ini ada zat juga. Uji kita yolal itu. Sifat ini ada zatnya juga. Nah yang kita cari ini bukan zat sifat ini. Zat wajiban wujud ini yang kita cari. Kalau mencari zat sifat ini tidak ada sago. Cuman dikatakan tidak sago, masih puluhan tahun belajar di sifat. Terus mengenal zatnya melainkan segala aulia yang dibawa kodam Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini sebutnya. Jadi kalau tidak dibawa kodam Muhammad SAW itu tidak katik lokanya nak sampai ke zat wajib wujud itu tidak katik lokanya belabunya di sifat itu galau. Sifat itulah ini yolal itu Tuhan. Benar, aku juga ngatuknya benar. Cuman Tuhan apa? Tuhan pencipta alam ini bukan. Awas gitu. Pikir gitu. Jadi yang mana baru dengar cerita ini mungkin mentak kepala. Selama ini pelajaran aku inilah. Ngamang kok ini belum benar. Aku ngatuknya belum benar. Itu. Nah, yang dibawa kodam Nabi Muhammad SAW seperti yang tersebut pada awal. Intinya inilah sudah. Yang awal tadi kita sudah.
Nah ini dibalin ninyo lagi. Ada cerita yang awal tadi yang dibawa kodam itu. Nah ini dibalin ninyo lagi. Jadi kalau tidak dibawa kodam, Muhammad SAW tak kati lokanya nak sampai kepada zat wajib al-wujud hakiki mutlak itu. Banyak belabunya kepada sifat itulah. Yang dibawa kodam maksudnya dibawa naungan, dibawa syafaat yang ada syafaat Rasulullah. Baru baca sampai ke zat wajib al-wujud. Di situ ada selawatnya Allahumma innahum Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad qad hilati adrikni ya Rasulullah. Itu. Ya Allah Tuhanku, berilah aku petunjuk melalui dari syafaat Rasulullah. Itu maksudnya. Jadi kalau tidak kata syafaat daripada Rasulullah, itu maksudnya kodam. Jadi kalau tidak kata syafaat daripada Rasulullah, itu tidak kata loka kita sampai kepada yang bernama zat wajib al-wujud itu. Sebab zat wajib al-wujud ini banyak orang nolak. Banyak orang membantah. Tidak kati lokanya, woi kita pajak nak nengok zat Tuhan tu. Banyak yang itu tu. Nak nunggu mati lagi baru bertemu dengan Tuhan. Malah sudah mati, sedang kita hidup ini lagi tak ketemu, aku lagi mati. Nah itu baca kalau kita berpikir. Ini kita buntu kadang tu berpikir itu kepada awam, pada orang awam. Nak nunggu mati dulu baru bertemu kaki Tuhan yang bernama zat wajib al-wujud. Nak nunggu mati dulu. Di sini tak ketemu. Mana modelnya itu? Dunia ini alamat akhirat. Apabila tak tahu sekarang, tidak tahu besok. Mana pecah zat wajib al-wujud atau yang bernama Tuhan itu di dalam dunia ini besar apa gitu. Oh, kalau kita sudah tahu, oh besar ni ya, jadi kalau sudah tahu, belum tahu mau mana besarnya. Itu. So di situ kuntukan zan mahtian. Aku itu kata dia itu gedung. Nah, gedung itu maksudnya besar. Gedung yang tersembunyi. Nah, itu aku tuh besar tapi tersembunyi. Tersembunyinya ketika kamu tuh tidak tahu dengan aku tuh. Kalau kamu tuh. Tapi kalau aku menghendaki kamu nak tahu dengan aku dengan sekejap mata. Awas itu. Ya. Jadi dia itu bukannya kita nyingok dia, tetapi dia nyingok kita dulu. Apabila sudah dia nyingok kita, baru berbelok kita dilihatkannya. Nah disitulah makanya itu tadi apa namanya itu robtu wabi di robi. Jadi mengenal itu dengan pengenalannya atau mengenal Tuhan itu dengan Tuhan. Bukannya roa itu robi bi aini kolbi, roa itu robi bi aini kolbi, maksudnya melihat Tuhan itu dengan mata hati. Nah, mata hati itu yang mana? Jangan kita berlabuh ke mata hati itu, baik. Mata hati itu kita pikir, yang disebut mata hati itu yang mana? Itu. So mata hati itu yang nengok tu. Ini mata kepala ini cabang daripada mata hati. Itu cabangnya. Cuman mata kepala ini juga kalau tak kati mata hati itu tidak juga baca. Tak baca nengok. Itu. Kita contoh seperti orang buta itu tak baca nengok, tapi mata hatinya terang itu. Tahu. Nah mata hati itu yang mana maksud aku tahu dia. Baru baca meningkat kepada zat wajib al-wujud tu. Kalau mata hati lagi belum tahu, mana nak mengenal zat wajib al-wujud. Itu maksud aku. Jadi berpikir gitu ya. Mana yang tadi? Melainkan segala aulia yang dibawa kodam Nabi Muhammad SAW. Seperti yang telah tersebut pada awal. Nah ini sudah disebutkan. Ya. Pasal yang keempat ini, manakala merasa seorang
akan tajalli zat itu padanya, niscaya lenyaplah di dalam laut ahadiyat. Apabila kita sudah sampai kepada makrifat zat, makrifat artinya kenal, tahu, itu dikatakan makrifat zat, kita tuh lenyap kita itu di laut ahadiyat, diumpamakan seperti Nabi Musa di Bukit Tursina. Dia nak nengok kunhi zat Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala, aku dak kate kunhi zat ya Musa, masih. Nah, kalau kau masih nak nengok kunhi zatku, ujinya kau naik ke Bukit Tursina. Nah, lantas dia ngambil cerita pendeknya, lantas naik ke Bukit Tursina itu lenyap. Lenyap itu maksudnya bukannya itu mati, pingsan. Nah, dia pingsan itu maksud aku diumpamakan dia itu tenggelam di laut ahadiyah. Itu maksudnya. Tak tahu dia apa-apa. Setelah dia sadar baru dia ngaku. Ya Allah, ujinya. Benar engkau ya Allah. Tak ada kunhinya. Aku yang salahnya ya Allah. Itu baru Nabi Musa ngaku salah. Karena Nabi Musa itu sanggup dia ngomong itu tuh, dia tuh tak kelima itu mau jongnya pintar ngomong. Uji kita ni pengacara. Pacak ngomong ini, muter balik ke ngomong pacak. Nah, muter balik ke kunhi itu dia tak pacak. Dia nggak bentuk itu. Itu diumpamakan. Itu di zaman dulu Sayyidina Jabir itu nyinggo salam, buahnya halus-halus, batangnya besar. Ini sulang aku ngomong ini, batangnya besar, buahnya halus. Nah, maka berjalan lagi, taruhlah kita nih, aku nih baseng terabas berjalan ke sawah misalnya Sayyidina Jabir itu. Tak kena ada Sayyidina Jabir nak berjalan ke sawah. Ini contohnya, nyinggo labu. Nyingok labu batangnya adalah matunju sebesarnya atau pantikan. Buahnya besar. Nah, balik lagi ke bawah batang salam tenyung. Oh, salahnya ada jentuhan. Salah buah. Nyungan nyampak sebiji ngentak matanya. Oi, datang kutak sana nak picul kepala sakit. Nah, baru dia ngaku. Benar engkau ya Allah, begini. Aku yang salah. Mana dia katakan aku yang salah? Jualan buah salam itu sebesar labu itu mati kena timpo itu. Nah, itu contoh ngata ke Tuhan salah buah. Nah, ini kita tuh ngata ke Tuhan salah buah. Tuhan tak salah buah. Kita yang salah pengertian. Itu awas itu kalau sudah dengar itu mungkin tanggap itu kena kita omonganku tuh. Awas jangan salah caduk. Salah caduk salah pendapat. Salah ngerti kan. Zat itu pada Indonesia lenyaplah ia di dalam laut ahadiyat. Wujud mutlak yang laisa kamitslihi. Nah, apabila kita sudah tahu zat wajibal wujud itu tenggelam kita di laut ahadiyat. Di laut ahadiyat maksud di sini yang bernama laisa kamitslihi syai'un. Nah, yang mana laut ahadiyat? Itu maksudnya. Yang sudah ngerti lemah laut ahadiyat itu paling dia sudah laut sudah jadi itu dia tinggi itu laut ahadiyat. Apa lautan nak kata tinggi kan benar lautan nak kata tinggi kan. Cuma dikatakan laut itu setahunya di dalam model manoba dikatakan laut itu banyu. Nah, ini bukan banyu. Mangko dia jadi laut. Nah, gitunya diumpamakannya laut. Laut tanda kata pinggiran itu yang mana. Nah, di sini disebutkan laut ahadiyat. Jadi lautan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bernama zat wajibal wujud. Itulah bernama Allah.
Allah itu sifat, bukan yolal itu yang laut hadiat itu Allah itu bukan namanya Allah tuh. Nah yang punya nama itu yang mana? Itu maksudnya tuh. Yang punya nama itulah di Asma 99 itu 99 nama. 100 yang punya nama. Nah yang punya nama itu mana dia? Yang mana? Nah yang inilah yang kita kejar ini. So yang kita kejar ini ada 3. Menyembah, memuji, dan mengenal. Itulah yang kita kejar. Apabila sudah tahu itu yang lain-lain itu ngering maksudnya magak dewek gitu kan. Nah yang pokok ini dapat cara magak-magak, nak dicari, nak dipelajari, ada tugas. Diturun ke dalam dunia ini tugasnya 3, menyembah dan memuji dan mengenal. Seperti yang awal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dijadikan jin dan manusia itu untuk mengabdi kepada aku atau menyembah kepada aku. Nah, pengertian menyembah atau mengabdi ini mau mano? Itu maksudnya. Apa nyembah cara Cina? Mengabdi itulah. Mengabdi apa dengan maksud contohnya seperti kita patuh kepada majikan. Apa itu? Tidak. Nah baru menyembah. Mau mana cara kita menyembah? Nah itulah menyembah cara kita. Ini dijelaskan seperti mengenai sholat itu menyembah. Memuji itulah yang cerita apa di dalam sholat itu. Itu memuji. Jangan hayal memuji, baik tahu dah yang kita puji itu siapa wongnya atau mana wongnya yang kita puji. Seperti kita sebutkan subhanallah, 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 maha suci Allah, maha suci Allah. Nah yang mana yang kita sebut itu yang mana? Yang mana? Kalau kita sebut baik tak tahu di wongnya sama dengan burung tiung. Ngoceh-ngoceh baik tak tahu. Minta-minta cabai di luar cucu. Minta cabai tahu nama baik. Cabai tekau lo di luar cucu dia dah tahu apa cabai. Tahu nama baik. Minta kates. Dia bertijak di pucuk kates, minta kates, tahu nama baik rupa kates dia tidak tahu. Nah jangan sampai jadi burung tiung gitu ini. Ya. Jadi nak benar gitu. Seperti sholat itu Allahu Akbar. Allah itu namaku, hu itu zatku, akbar itu besar. Nah 3 itu dihimpun ke kosdu ta'rot ta'yin harus berhimpun. Allahu Akbar. Harus berhimpun itu. Kalau Allahu Akbar, kalau kita nyopir, kita jingok di mobil parking, tak ada berhimpun. Ngerti? Allahu Akbar, kita jingok gawean, namanya tak berhimpun. Itu harus dihilangkan. Harus ditiadakan dulu. Waktu mengucap Allahu Akbar. Allah itu namaku, gitu kan. Hu itu zatku. Akbar itu besar. Nah yang besar itu yang mana? Itu maksudnya. Harus pikir gitu. Nah, tenggelam yang di laut laisa kami sudihi. Sayun. Dan tiada melihat dia akan membilangkan amal yang disandarkan akan dia. Nah, apabila wong sudah sampai kepada zat wajibal wujud, dia tidak mengharapkan amal, tidak mengharapkan pahala. Kalau kita mengharapkan amal dan pahala, itu rusaklah segala yang kita kerjakan. Seperti sholat. Kita ni dikaki tunjuk Tuhan upah. Tuhan tak upah. Atau kita amal kita banyak kait tunjuk Tuhan amal. Tuhan tak tunjuk amal.
bejolah kamu. Nah, awas ini. Itu mentah yang dikit itu. Jadi berpikirlah kamu. Jadi kalau kamu mengharap amal, sudahlah, tak jadi apa-apa. Ya. Jadi kalau sholat itu kita mengharap ketegalunya, itu apa namanya, tujuannya nak kebenaran, maksudnya tujuannya nak surga, itu tak usahlah diharap. Ya. Belum tahu, sehingga kerja kan baik sholat. Ya. Jangan kita mengharap pahala dan surga. Coba kita ini kena terdengar dua jalan. Ada surga, ada neraka. Neraka dan surga itu dunia inilah lah ditahu. Ini neraka, ini surga. Pacak ditahu, pacak dijingo. Sama baik di akhirat tu kaki macam itulah. Tak ada perubahan. Nah, apa dah pening belajar ini? Setahu dia aku belajar ini surga dan neraka di akhirat. Ini mangkona di sini apa dah? Gilo jung yang gilo tahu. Apalagi wong le sudah guhin ujung ngajar guhin tu sudah gilo. Nah wong yang ngatur gilo tu ajak sini. Itu. Awas itu ya. Akan dia pada dirinya dan tiada kepada seorang juga pun tiada seorang daripada makhluk dan tiada membangsakan ia kepada akan sesuatu jua. Jadi kita tak usah mengharap pahala kerja kebaik seperti solat, kerja ke solat. Seperti solat itu Tuhan tidak mewajibkan. Kalau di dalam ahlu sunnah wal jamaah, sunat itu diwajibkan Tuhan. Tuhan tidak mewajibkan. Kewajiban kita, kewajiban kamu hidup itu kerjakan solat. Kamu itulah yang bolehnya. Itu tidak itu. Cara kalimat omongan itu. Jadi, kalau Tuhan mewajibkan, Tuhan itu neken. Ini. Mau tak mau aja. Nah ini kewajiban kita. Gunanya kita itulah Tuhan tidak memberi pahala. Tidak boleh untung, tidak pula dia rugi. Kamu kena ngaku lantak lah. Kamu syukur lah. Kamu itulah bolehnya. Yang buatnya kamu, yang ngunokannya kamu. Seperti neraka, yang buatnya kamu itulah bakal nunggunya. Syukur, yang buatnya kamu itulah bakal nunggunya. Cuman kamu tuh bakal nunggunya, aku tuh dulu ada di situ. Takap tak kamu? Kalau surga dan neraka itu aku tak kata, tidak ada benamu surga dan neraka itu. Tangkap tak itu, bulit itu dikit. Ya? Suatu jua pun. Dan tiada berpaling ia kepada segala ibarat seperti bahwa dibilangkan perbuatan yang baik itu daripadanya dan tiada berpaling kepadanya suatu jua. Jadi berbuat baik itu daripada Tuhan, berbuat jahat itu daripada kita. Tidaknya itu. Sebab di situ kullu min indillah. Jahat dan baik itu hakikatnya aku hakikat. Bukannya Tuhan, hakikat. Awak, gitu ya. Perbuatan jahat dan baik itu hakikatnya aku, kata Tuhan. Awas ini. So di sini ada perbuatan jahat itu dari kamu dan perbuatan baik itu dari Tuhan. Di situ dijelasin kullu min indillah. Jadi jahat dan baik itu hakikat. Hakikat jahat dan baik itu aku. Wah, cari itu. Jangan diteguk sekali. Ya. Kalau sudah ngerti lah mak. Kalau belum ngerti itu maksud dulu. Ya. Tiada berpaling ya kepada suatu makom daripada segala makom. Nah, jadi dulu. Kalau kita ada acara lagi nama saya sih, itu salah dulu sini. Nah ini jelas, jadi berpikir, kan? Pikir baik tu, dah tu macam
Lebih. Hah? Lebih. Lebih. 40 menit lah.